Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam aktivitas. Selamat datang kembali di channel kami, tempat terbaik untuk update semua berita terbaru tentang sepak bola Indonesia. Terima kasih yang sudah subscribe, dan yuk langsung kita simak info terbaru hari ini. Kejutan besar di bursa transfer. Persib Bandung akhirnya dapatkan bomber ganas ternama pengganti Ciro Alves kah? Statistiknya gila, 44 gol dan 11 assist dalam semusim. Transfer diam-diam yang bisa langsung bikin publik heboh. Siapakah sosok misterius ini? Temukan jawabannya hanya di sini. Terobosan super sensasional. Tom Haye kemahalan pelatih anyar Bali United Johnny Jansen langsung bidik gelandang FC Utrecht Jens Toornstra. Langkah besar demi bangun tim lebih taktikal dan efisien. Sehebat apa sebenarnya Toornstra? Ini dia ulasan mendetailnya. Auto bikin geger Liga 1. Persita Tangerang diam-diam siapkan manuver besar dengan datangkan dua bintang Persija, Maciej Gajos dan Sahrian Abimanyu. Transfer ganda ini bisa auto ubah kekuatan Persita secara drastis. Simak bocoran selengkapnya berikut ini. Breaking news resmi. Persebaya Surabaya umumkan rekrutan dua bintang top berkelas, Risto Mitrovski dan Gali Freitas. Langkah serius Bajul Ijo untuk bersaing di papan atas musim depan. Apakah ini sinyal kebangkitan Persebaya? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Breaking news resmi. Persebaya Surabaya umumkan rekrutan dua bintang top berkelas, Risto Mitrovski dan Gali Freitas. Langkah serius Bajul Ijo untuk bersaing di papan atas musim depan. Apakah ini sinyal kebangkitan Persebaya? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Sebelumnya, mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan info bola terbaru. Kejutan besar di bursa transfer. Persib Bandung akhirnya dapatkan bomber ganas ternama pengganti Ciro Alves kah? Statistiknya gila, 44 gol dan 11 assist dalam semusim. Transfer diam-diam yang bisa langsung bikin publik heboh. Siapakah sosok misterius ini? Temukan jawabannya hanya di sini. Masih ingat dengan nama Tomoyuki Doi, striker asal Jepang yang pernah nyaris bergabung dengan Persib Bandung 3 tahun lalu? Dilansir dari Tribun Wow, memori soal transfer yang sempat menggantung itu kembali mencuat dan kini punya peluang untuk benar-benar jadi kenyataan. Saat itu Doi masih membela Fujita MYFC, klub asal Liga 3 Jepang, dan santer dikaitkan dengan Persib Bandung sebagai pengganti Mohamed Rashid. Dua petunjuk sempat memperkuat rumor tersebut. Pertama, kabar yang menyebut Maung Bandung tengah membidik pemain Jepang, dan kedua, rumor bahwa Persib siap menebus kontraknya. Namun semuanya lenyap begitu saja ketika Tomoyuki Doi memilih merapat ke klub Montenegro, FK Bilis. Setelah itu karirnya sempat stagnan dan ia berstatus tanpa klub pada 2023 hingga awal 2024. Titik balik datang saat Gilang International FC, klub Liga Utama Singapura, merekrutnya pada 18 Januari 2024. Dan keputusan itu ternyata sangat tepat. Bersama Gelang musim 2024/25, Doi tampil luar biasa, 31 pertandingan, 44 gol, dan 11 assist. Performa impresif ini membuat namanya kembali mencuat sebagai calon pemain Liga 1, bahkan disebut-sebut siap kembali masuk radar Persib Bandung. Kabar terbaru menyebutkan Tomoyuki Doi tengah ditawarkan ke klub-klub Liga 1 Indonesia. Info ini datang dari akun seputar sepak bola Indonesia, @ownerwakanda, yang menyebut on offer. Striker asal Jepang Tomoyuki Doi sedang ditawarkan ke klub Liga 1 untuk bergabung di bursa transfer awal musim ini. Saat ini Doi bermain bersama klub Gilang klub Liga Singapura Divisi Utama. Bersama Gilang Doi telah mencatat musim ini yakni 31 match, 44 gol, dan 11 assist. Kontrak Doi juga akan berakhir hingga akhir musim ini, tulis @ownerwakanda. Dengan kontraknya yang akan habis, kans Doi merapat ke Indonesia terbuka lebar. Apalagi Persib Bandung juga dikabarkan tengah berburu striker baru setelah kepergian David Da Silva. Hal ini diperkuat oleh pernyataan akun @transfernews. Kabarnya ada lagi striker yang akan direkrut Persib Bandung, tunggu saja nanti.
Jadi, apakah musim 2025/26 akan menjadi momen di mana Persib Bandung akhirnya bisa meminang Tomoyuki Doi yang dulu lepas dari radar? Bagaimana menurut bobotoh dan pencinta bola tanah air? Apakah Doi pantas jadi ujung tombak baru Persib? Yuk, sampaikan pendapatmu di kolom komentar dan ramaikan diskusinya. Terobosan super sensasional. Tom Haye kemahalan pelatih anyar Bali United Johnny Jansen langsung bidik gelandang FC Utrecht Jens Toornstra. Langkah besar demi bangun tim lebih taktikal dan efisien. Sehebat apa sebenarnya Toornstra? Ini dia ulasan mendetailnya. Pelatih anyar Bali United Johnny Jansen langsung tancap gas jelang bergulirnya Liga 1 musim 2025/26. Dengan status pelatih berlisensi Pro UEFA, Jansen tak ingin buang waktu dan harus bergerak cepat sebelum pemain-pemain incarannya dibajak tim rival. Maklum, selepas Liga 1 musim 2024/25, Bali United resmi melepas 8 pemain, termasuk 5 pilar asing Adilson Maringa, Elias Dolah, Mitsuru Maruoka, Privat Barga, dan Everton Nascimento. Tak hanya itu, 3 pemain lokal juga pamit, Lutfi Kamal, Sidik Saimima, dan Taufik Hidayat. Saat ini 4 nama masuk daftar belanja Bali United untuk memperkuat skuad musim depan. Mereka adalah Joao Ferrari ex-back PSIS Semarang, Jordi Amat back Johor Darul Takzim, Tom Haye gelandang Almer City, dan Rafael Struijk striker Brisbane Roar di Aleng. Namun dari keempat nama itu, 1 pemain harus dicoret dari radar. Pasalnya, harga pasar Tom Haye terlalu tinggi untuk kantong Bali United, yakni mencapai 26 miliar lebih. Sebaliknya untuk Joao Ferrari, Jordi Amat, dan Rafael Struijk, manajemen Bali United tak punya masalah dengan banderol harga mereka. Tak kehilangan akal, Johnny Jansen kini mengalihkan bidikannya ke Jens Toornstra, gelandang serang FC Utrecht yang juga tampil reguler di Eredivisie musim ini. Dengan kontraknya yang bakal habis 30 Juni 2025, Toornstra menjadi opsi yang masuk akal untuk menggantikan Tom Haye. Berpostur 1,78 cm, pemain 36 tahun ini bukan pemain sembarangan. Ia kenyang pengalaman di kasta tertinggi Liga Belanda dan bahkan pernah membela timnas Belanda. Menurut data Transfermarkt, nilai pasarnya masih tergolong terjangkau, yakni sekitar 6,08 miliar. Musim ini, Toornstra tampil dalam 31 pertandingan, mencetak 1 gol dan menyumbang 4 assist. Angka yang cukup menjanjikan untuk memperkuat lini tengah Bali United. Terlebih usai ditinggal Mitsuru Maruoka dan Sidik Saimima. Dengan komposisi baru dan tangan dingin Johnny Jansen, Bali United berambisi kembali bersaing di papan atas klasemen musim depan. Pengalaman dan ketenangan Jens Toornstra bisa jadi elemen penting untuk mencapai target tersebut. Menurut kamu, apakah Jens Toornstra adalah pilihan tepat untuk menggantikan Tom Haye di Bali United? Atau ada nama lain yang lebih cocok? Yuk, tulis komentarmu dan ramaikan diskusinya di bawah ini. Auto bikin geger Liga 1. Persita Tangerang diam-diam siapkan manuver besar dengan datangkan 2 bintang Persija, Maciej Gajos dan Sahrian Abimanyu. Transfer ganda ini bisa auto ubah kekuatan Persita secara drastis. Simak bocoran selengkapnya berikut ini. Transformasi besar-besaran tengah digodok di balik layar markas Persita Tangerang. Klub asal Banten ini tampaknya benar-benar serius dalam menyongsong Liga 1 musim 2025/26. Setelah resmi menunjuk Carlos Pena, ex-pelatih Persija Jakarta sebagai nahoda anyar, sinyal perubahan total mulai terlihat sangat jelas. Tapi ini bukan sekadar ganti pelatih. Persita diyakini tengah mempersiapkan revolusi menyeluruh dan kabarnya sejumlah pemain kunci macan Kemayoran siap mengikuti jejak Pena ke Tangerang. Kalau kabar ini benar, bersiaplah melihat versi terbaru dari pendekar Cisadane musim depan, versi yang jelas tidak bisa dipandang sebelah mata. Carlos Pena tak hanya membawa filosofi sepak bola modern ala Spanyol, tetapi juga membawa loyalis-loyalisnya yang pernah ia bentuk di Persija. Setelah Persija melepas 7 pemain inti usai musim 2024/25, spekulasi langsung bermunculan. 3 nama yang paling mencuri perhatian yakni Maciej Gajos, Ramon Bueno, dan Sahrian Abimanyu. Ketiganya adalah pilar penting dalam skema permainan Carlos Pena saat di Jakarta. Kini mereka diisukan akan menyusul sang pelatih ke Tangerang dan kembali berkolaborasi. Kalau ini terjadi, maka Persita bukan hanya mendatangkan pemain bintang,
tapi sedang membangun kembali miniatur Persija yang lebih matang dan lebih lapar prestasi. Kedatangan Maciej Gajos ke Persita disebut-sebut tinggal menunggu waktu. Gelandang asal Polandia ini dikenal sebagai playmaker bertalenta tinggi, punya visi bermain tajam dan tendangan luar kotak penalti yang mematikan. Ia adalah motor serangan lini kedua di Persija. Sementara itu, Syahrian Abimanyu juga tengah jadi perbincangan hangat. Gelandang muda jebolan timnas Indonesia ini punya akurasi umpan jempolan dan cerdas membaca ruang. Jika benar Gajos dan Abimanyu bersatu di lini tengah Persita, kombinasi keduanya bakal jadi senjata mematikan. Dan jika ditambah berbesar, maka lini tengah Persita bisa jadi salah satu yang paling kreatif dan berbahaya di Liga 1 musim depan. Bagaimana menurut kamu, apakah langkah berani Persita ini akan membuahkan hasil? Akankah Carlos Pena sukses membangun dinasti baru di Tangerang? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan ikut diskusi serunya. Breaking news resmi. Persebaya Surabaya umumkan rekrutan 2 bintang top berkelas, Risto Mitrovski dan Gali Freitas. Langkah serius Bajul Ijo untuk bersaing di papan atas musim depan. Apakah ini sinyal kebangkitan Persebaya? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Persebaya Surabaya mulai menunjukkan keseriusannya menyambut Liga 1 musim 2025/26 dengan resmi mendatangkan 2 amunisi asing anyar. Kali ini Bajul Ijo merekrut Risto Mitrovski, bek tangguh asal Makedonia Utara, serta Gali Freitas, penyerang muda berbakat dari Timor Leste. Kepastian perekrutan ini diumumkan langsung oleh klub melalui akun media sosial resmi Persebaya pada Selasa siang. Pengumuman pemain baru juga mulai diumumkan di media sosial, ujar media officer Persebaya, Jonathan Yovino. Nama Mitrovski tentu bukan asing bagi penggemar Liga 1. Musim lalu ia tampil konsisten bersama Dewa United FC, mencatat 30 penampilan, menyumbang 2 gol dan 2 assist, serta membantu tim meraih 12 clean sheet, prestasi impresif bagi seorang bek tengah. Bek kelahiran Skopje 5 Oktober 1991 ini punya postur kokoh 1,87 meter dan dikenal sebagai pemimpin lini belakang. Ia memulai karir di klub Rabotnicki, lalu melanglang buana di Eropa dan Asia, termasuk memperkuat Sabah FC Malaysia dan Alaskert Armenia sebelum berlabuh di Indonesia. Bersama Dewa United, ia bahkan sempat menyandang ban kapten, membuktikan kapasitasnya sebagai figur penting di lapangan. Di sisi lain, Gali Freitas hadir sebagai suntikan segar dan senjata rahasia dari sisi sayap. Dikenal dengan kecepatan, kelincahan, serta dribble tajam, pemain muda ini siap memberikan warna baru bagi lini serang Persebaya. Memulai karir dari klub-klub lokal seperti SLB Laulara, Lalenok United, dan Asalam FC, Gali mencuri perhatian sejak pindah ke PSIS Semarang pada pertengahan 2023. Ia langsung mencetak gol di laga debutnya melawan Bayangkara FC dan sejak itu mengemas 12 gol dari 61 penampilan hingga pertengahan 2025. Pemain kelahiran Dili 31 Desember 2004 ini juga punya jejak cemerlang di level internasional. Ia telah memperkuat timnas Timor Leste dari kelompok usia U16 hingga senior, mencatat lebih dari 30 caps dan mencetak belasan gol. Salah satu prestasi gembilangnya adalah menjadi top skor AFF U16 2019 dengan 7 gol. Dengan pengalaman internasional dan usia yang masih sangat muda 21 tahun, Gali Freitas dinilai bakal jadi senjata mematikan dari sisi sayap sekaligus menjadi prospek jangka panjang bagi Bajul Ijo. Nah, bonek dan pecinta sepak bola tanah air, bagaimana menurut kalian duet asing baru ini? Apakah Mitrovski dan Gali Freitas bisa jadi pembeda di skuad Persebaya musim depan? Yuk tinggalkan komentarmu dan ramaikan diskusi transfer Bajul Ijo di kolom komentar.